Bayangkan jika kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang muncul saat kita melepaskan. Selama ini, banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian, pengakuan, atau kesempurnaan. Namun, semakin keras kita berusaha menggenggamnya, semakin licin ia terasa. Bagaimana jika kebahagiaan sejati justru hadir ketika kita berani melepaskan beban yang selama ini membelenggu? Dalam perjalanan ini, kita akan mengupas 7 hal yang, tanpa disadari, sering menjadi penghalang bagi kebahagiaan kita sendiri. Dan mungkin, dengan melepaskannya, kita akan menemukan kebebasan yang selama ini kita cari. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dikejar. Kita percaya bahwa jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, pekerjaan impian, pasangan yang sempurna, rumah yang megah, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita. Tapi, benarkah demikian? Mengapa begitu banyak orang yang telah mencapai puncak impian mereka justru merasa kosong? Mengapa setelah mendapatkan sesuatu, kita selalu merasa perlu mengejar lebih banyak lagi? Kebahagiaan yang bergantung pada pencapaian eksternal adalah fata morgana. Ia tampak nyata, tetapi begitu kita mencapainya, ia menghilang. Kita ingin pekerjaan dengan gaji tinggi, lalu setelah mendapatkannya, kita menginginkan promosi. Kita menginginkan pasangan yang penuh kasih, lalu setelah memilikinya, kita mulai mencari kesempurnaan dalam hubungan itu. Keinginan tidak pernah berakhir, dan jika kita terus mengikuti dorongan ini, kita akan selalu merasa kekurangan. Lebih buruk lagi, seringkali kita mengira bahwa kegagalan mendapatkan sesuatu berarti kita gagal menjadi bahagia. Kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup beruntung. Padahal, kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar diri. Ia tidak tergantung pada berapa banyak hal yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita mampu merasa cukup dengan apa yang ada. Kita bisa melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita bertemu seseorang yang tampaknya memiliki segalanya, tetapi tetap merasa gelisah? Atau justru seseorang yang hidup sederhana, tetapi tampak begitu damai? Perbedaannya bukan pada apa yang mereka miliki, melainkan pada cara mereka memandang hidup. Mereka yang bahagia bukanlah mereka yang selalu mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi mereka yang mampu menerima kehidupan dengan hati yang lapang. Bukan berarti kita harus berhenti bermimpi atau berusaha. Namun, ada perbedaan antara mengejar sesuatu dengan penuh kesadaran dan menggantungkan kebahagiaan pada hal tersebut. Jika kita percaya bahwa kebahagiaan hanya bisa hadir setelah sesuatu tercapai, kita akan terus menunda rasa syukur. Sebaliknya, jika kita belajar menikmati setiap proses, setiap momen yang hadir dalam hidup, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sebenarnya selalu ada di sini, saat ini. Melepaskan keinginan untuk selalu mendapatkan apa yang kita inginkan bukan berarti kita berhenti berusaha. Ini berarti kita belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan, antara impian yang bermakna dan obsesi yang merusak. Ini berarti kita berhenti mengejar kebahagiaan di luar diri dan mulai menemukannya dalam ketenangan batin, dalam rasa syukur atas apa yang telah ada. Jadi pertanyaannya bukanlah, apalagi yang harus saya miliki untuk bahagia, tetapi, bisakah saya menemukan kebahagiaan dalam apa yang saya miliki sekarang? Jawaban atas pertanyaan ini dapat mengubah hidup kita selamanya. Seberapa sering kita menahan diri karena takut apa kata orang? Seberapa banyak keputusan yang kita buat bukan berdasarkan apa yang benar-benar kita inginkan, tetapi karena ingin menyenangkan orang lain? Hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain adalah beban yang tidak terlihat, tetapi begitu berat. Dari kecil, kita diajarkan untuk menjadi anak baik, menyenangkan orang tua, guru, teman, bahkan orang asing yang kita temui. Secara tidak sadar, kita tumbuh dengan pola pikir bahwa validasi orang lain menentukan nilai diri kita. Kita takut dikritik, takut dicap egois, takut dianggap berbeda. Akibatnya, kita membentuk hidup yang bukan milik kita, hidup yang didesain untuk memenuhi harapan orang lain, bukan hati kita sendiri.
Namun kebahagiaan sejati tidak akan pernah ditemukan dalam persetujuan orang lain. Ia hanya muncul ketika kita memiliki keberanian untuk menerima diri sendiri tanpa perlu pembenaran dari luar. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Akan selalu ada yang mengkritik, mencemooh, atau menghakimi. Jika kebahagiaan kita bergantung pada penerimaan mereka, maka kita akan selamanya menjadi tahanan dari opini yang berubah-ubah. Lihatlah orang-orang yang benar-benar hidup dengan kebebasan. Mereka tidak membuang energi untuk mencoba menyenangkan semua orang. Mereka tetap mendengarkan saran, tetapi keputusan akhirnya tetap berdasarkan apa yang mereka yakini. Mereka memahami bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memenuhi ekspektasi yang tidak pernah berakhir. Melepaskan kepedulian terhadap pendapat orang lain bukan berarti kita menjadi angkuh atau tidak peduli dengan sekitar. Sebaliknya, ini berarti kita belajar untuk lebih mendengarkan diri sendiri. Apakah keputusan yang kita ambil benar-benar berasal dari hati atau sekadar untuk menghindari penilaian negatif? Apakah kita menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai kita sendiri atau hanya mengikuti arus agar diterima? Saat kita berhenti mencari validasi eksternal, kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Kita tidak lagi takut berkata tidak pada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita. Kita mulai membuat pilihan berdasarkan apa yang benar, bukan apa yang populer. Dan yang paling penting, kita akhirnya bisa menjadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Jadi, jika hari ini ada suara dalam hati yang ingin didengar, dengarkanlah. Jika ada impian yang selama ini tertahan karena takut penilaian orang lain, kejarlah. Tidak ada orang lain yang akan menjalani hidup ini untuk kita. Maka, mengapa kita harus menyerahkan kendali kebahagiaan kita kepada mereka? Di dunia yang serba terhubung ini, kita semakin mudah melihat kehidupan orang lain, atau setidaknya versi terbaik dari kehidupan mereka. Media sosial penuh dengan foto perjalanan yang indah, pencapaian luar biasa, dan senyum tanpa celah. Tanpa sadar kita mulai membandingkan diri sendiri. Mengapa hidup kita tidak seindah itu? Mengapa mereka terlihat begitu sukses, sementara kita masih berjuang? Namun perbandingan adalah ilusi yang merampas kebahagiaan. Kita hanya melihat potongan terbaik dari kehidupan orang lain, tanpa mengetahui perjuangan yang tersembunyi di balik layar. Kita melihat hasil akhir, tetapi tidak melihat kerja keras, kegagalan, dan air mata yang mereka lalui. Dan yang lebih menyedihkan, kita membandingkan realitas penuh kita dengan ilusi yang mereka tampilkan. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Seperti bunga yang mekar pada waktunya masing-masing, tidak ada gunanya membandingkan pertumbuhan kita dengan orang lain. Ada yang mencapai impian mereka di usia muda. Ada yang baru menemukan jalannya setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang lebih lambat. Kita semua bergerak dalam ritme yang unik. Lebih dari itu, kebahagiaan bukanlah perlombaan. Tidak ada garis finish di mana seseorang dinyatakan sebagai pemenang hidup. Jika kita terus membandingkan diri, kita akan selalu merasa kurang. Akan selalu ada seseorang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih menarik. Tapi apakah itu berarti hidup kita tidak berharga? Tentu tidak. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh pencapaian orang lain. Saat kita berhenti membandingkan diri, kita mulai melihat keindahan dalam perjalanan kita sendiri. Kita belajar menghargai kemajuan, sekecil apapun. Kita merayakan kemenangan pribadi, tanpa perlu persetujuan dari dunia luar. Dan yang terpenting, kita menemukan kedamaian dalam menjadi diri sendiri. Jadi, alih-alih melihat keluar dan bertanya, mengapa mereka lebih baik dariku? Cobalah melihat ke dalam dan bertanya, bagaimana aku bisa menjadi lebih baik dari diriku kemarin? Perjalanan ini bukan tentang mengalahkan orang lain. Ini tentang bertumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Berapa banyak momen dalam hidup yang kita lewatkan karena kita merasa belum cukup baik? Berapa banyak impian yang kita tunda karena takut gagal? Kita hidup dalam dunia yang seringkali menuntut kesempurnaan, karir yang cemerlang, tubuh yang ideal, hubungan yang tanpa celah.
Namun di balik ambisi ini, ada satu kenyataan pahit yang jarang kita sadari. Kesempurnaan adalah ilusi. Kita sering membayangkan bahwa suatu hari nanti, ketika semuanya sempurna, barulah kita bisa merasa cukup. Ketika pekerjaan kita stabil, ketika tubuh kita ideal, ketika hidup berjalan sesuai rencana, saat itulah kita akan bahagia. Tapi masalahnya, standar kesempurnaan selalu bergerak. Ketika satu target tercapai, muncul target baru. Rasa puas yang kita kejar begitu cepat menghilang, digantikan oleh ketidakpuasan baru. Lebih parah lagi, mengejar kesempurnaan seringkali membuat kita tidak berani memulai. Kita takut hasilnya tidak sebaik yang diharapkan, takut dihakimi, takut gagal. Kita menunggu waktu yang tepat, menunggu kesiapan yang sempurna, padahal waktu yang sempurna tidak pernah ada. Akhirnya kita terjebak dalam diam, tidak melangkah kemana-mana. Namun lihatlah kehidupan di sekitar kita, alam tidak pernah menuntut kesempurnaan. Bunga tidak menunggu semua kelopaknya mekar sempurna sebelum berani merekah. Sungai tidak menunggu alirannya sempurna sebelum mengalir. Begitu pula manusia, kita tidak diciptakan untuk menjadi sempurna,